Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide kali ini kita akan belajar tentang pengkreditan pajak masukan oleh PKP. Dasar hukumnya adalah pasal 62 PMK 18 tahun 2021. Sebelum kita lanjut, coba kita tengok dulu pasal 62-nya. Dalam pasal 62 ini adalah mengatur tentang tata cara pengkreditan pajak masukan. Ayat 1 di sana menjelaskan PM dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran atau PK dalam masa pajak yang sama. Kemudian yang ayat 2 bagi PKP yang telah melakukan penyerahan PKP, penyerahan JKP, ekspor PKP, dan lain-lain yang ekspor dimaksud pajak masukan dalam masa pajak dimaksud dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini dapat dikreditkan. Kemudian yang nomor 3, PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi pasal 13 ini ya, memenuhi yang mencantumkan identitas pembeli, penjual, dan lain-lain itu dapat dikreditkan oleh PKP dalam suatu masa pajak sejak pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian yang nomor 4, PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan seperti PIB, PEB itu ya, dapat dikreditkan juga. Kembali ke slide yang tadi. Jadi PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 15 dan ayat 9, ini juga faktur yang memenuhi pasal 13 ayat 6 dan 9 yang kedudukannya dipersamakan, itu merupakan faktur pajak yang dapat dikreditkan oleh PKP dalam satu masa pajak sejak pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Nah, di sini ditegaskan bagi PKP yang telah melakukan penyerahan PKP, penyerahan JKP, ekspor BKP dan atau ekspor JKP, namun dalam suatu masa pajak tidak terdapat penyerahan dan atau ekspor dimaksud, pajak masukan dalam masa pajak dimaksud tetap dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan perundangan tentunya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.